Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan-kenikmatan yang besar, dan setiap nikmat atau segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak sanggup atau tidak bisa menghitungnya. Dan salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini itu adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Yang dengan kedua nikmat yang besar ini kita dipermudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua yang telah membara umat ini dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dan alhamdulillah pula kita telah berada di bulan kelahiran Nabi, itu bulan Rabiul Awal, dan sebentar lagi kita juga akan berada pada 12 Rabiul Awal. Dan salah satu kita dianjurkan pada bulan ini yaitu untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana kita ketahui sendiri, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sebanyak 10 kali. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Muhammad Sa'ad Said Lidin Rahman, mahasiswa STAI DDI Pangkep, jurusan Syariah, prodi Hukum Keluarga. Pada kesempatan ini saya akan membahas itu pengertian hadis, macam-macam hadis, sejarah penulisan hadis pada zaman Nabi Muhammad SAW, pembentukan hadis dan kedudukan hadis itu sendiri. Pengertian hadis. Menurut bahasa, hadis berarti al-hadid, yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat dan waktu yang singkat. Hadis juga berarti al-khabir, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Di samping itu, hadis juga berarti al-qarib, yang berarti dekat dan tidak lama lagi terjadi. Sedangkan hadis menurut istilah, terdapat perbedaan antara beberapa ulama, terutama antara ulama muhaddisun, usuliyun, dan fuqaha. Menurut ahli hadis atau muhaddisun, pengertian hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Menurut ahli usuliyun, pengertian hadis adalah semua perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syarah dan ketetapannya. Sedangkan menurut ulama fuqaha, pengertian hadis adalah suatu ketetapan yang datang dari Rasulullah SAW dan tidak termaksud kategori fardu dan wajib, namun adalah sifat syarah yang menuntut pekerjaan tapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Yang kedua adalah macam-macam hadis berdasarkan tingkat keasliannya. Yang ke-A adalah hadis sahih. Hadis sahih yaitu hadis yang tidak diragukan lagi keasliannya, sehingga sudah pasti hadis tersebut asli selama tidak menyalahi syarat-syaratnya. Yang ke-B, hadis hasan adalah hampir sama dengan hadis sahih, namun memiliki beberapa kelemahan, yaitu pada rawinya. Biasanya pada rawinya terdapat rawi yang kurang baik ingatannya. Yang ke-C adalah hadis dhaif, adalah hadis yang lemah dilihat dari sanadnya yang tidak bersambung, terdapat riwayat yang lemah ingatannya, bahkan pembohong, terdapat kejanggalan dalam matanya. Oleh karena itu, hadis-hadis yang dianggap dhaif tidak boleh dijadikan landasan untuk menetapkan sesuatu. Yang ke-D adalah hadis maudhu. Hadis maudhu di sini adalah hadis yang dicurigai sebagai hadis palsu,
Adapun ciri-cirinya adalah hadis tersebut dalam sanadnya terdapat riwayat pembohong, matanya bertentangan dengan Al-Quran, bahasanya jelek, mengandung unsur dongeng yang tidak masuk akal. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu sejarah penulisan hadis. Pada mulanya Nabi memang melarang untuk menulis hadis dikarenakan rasa khawatir akan bercampurnya hadis dengan Al-Quran. Tapi setelah itu Nabi pun mengizinkannya. Adapun periode-periode sejarah perkembangan hadis itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni perkembangan hadis pada masa Rasulullah, perkembangan hadis pada masa sahabat dan khulafaur rasyidin, perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in, perkembangan hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah, masa mentasihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Dan dari periode-periode tersebut, hadis mulai mengalami fase-fase perkembangan. Abad pertama, kedua, dan ketiga hadis berturut-turut mengalami masa periwayatan, penulisan, dan penyaringan dari fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in. Maka pada periode selanjutnya, perkembangan hadis mulai mengalami sasaran baru, yakni dihafal dan diselidiki sanadnya oleh para ulama mutaakhirin, ulama abad keempat dan seterusnya. Yang keempat yaitu masa pembukuan hadis. Ide penghimpunan hadis Nabi secara tertulis untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun ide tersebut tidak dilaksanakan oleh Umar karena khawatir bila umat Islam terganggu perhatiannya dari mempelajari Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan akhir abad pertama Hijriah, yakni tahun 99 Hijriah, datanglah angin segar yang mendukung kelestarian hadis. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai seorang khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal adil dan wara', sehingga dipandang sebagai khalifah Rasyidin yang kelima. Beliau sangat waspada dan sangat sadar bahwa para perawi yang mengumpulkan hadis dalam ingatannya semakin sedikit karena meninggal dunia. Beliau khawatir apabila tidak segera dikumpulkan dan dibukukan dalam buku hadis dan dari para perawinya, maka akan dapat memusnahkan hadis-hadis itu dengan sendirinya. Adapun masa-masa hadis dibukukan, yaitu masa pembentukan hadis, masa penggalian, masa penghimpunan, masa penyusunan, dan masa pembukuan hadis dari abad kedua Hijriah sampai abad ketiga Hijriah. Yang terakhir yaitu yang kelima, kedudukan hadis. Kedudukan hadis dalam Islam yang utama adalah penjelas ayat Al-Quran yang masih global. Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan tiap-tiap ajaran kepada para sahabat setelah beliau mendapatkan penjelasan dari Jibril. Peran yang kedua adalah agar hadis menjadi pedoman tambahan ketika muncul persoalan-persoalan yang tidak secara spesifik terdapat pada Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai rujukan para ulama untuk mengeluarkan fatwa dan aturan lainnya. Peran yang ketiga yaitu menjaga agar ayat-ayat Al-Quran tidak secara sembarangan dilencengkan sehingga seolah-olah ayat Al-Quran berkontradiksi. Penjelasan Rasulullah sudah merupakan penjelasan yang dapat dipahami bahwa juga sudah ditafsirkan secara mendalam oleh para ulama. Ucapan dan kepribadian Rasulullah SAW selalu berdasarkan Al-Quran. Umat Islam yang mengikuti hadis-hadis Rasulullah adalah mereka yang juga taat kepada Al-Quran. Peran yang keempat, hadis atau sunnah merupakan dasar hukum Islam, yaitu salah satu dari sumber hukum Islam yang menduduki urutan kedua setelah Al-Quran dan wajib diikuti sebagaimana mengikuti Al-Quran, baik dalam bentuk awamir maupun nawahinya. Sedangkan bila dilihat dari segi kehujjahan, hadis melahirkan hukum zanni kecuali hadis mutawatir. Ya itulah tadi penjelasan dari saya
mengenai pengertian hadis, macam-macam hadis, sejarah penulisan hadis, pembentukan hadis, dan kedudukan hadis. Kalau ada ucapan dan perkataan yang salah, itu datang dari pribadi saya sendiri, dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.